Di video saya kali ini, saya akan membuat donat kentang. Nah, donat kentangnya ini sangat lembut banget dan tidak mudah kempes ya. Nah, ini saya akan memperlihatkan teksturnya. Teman-teman bisa lihat tekstur bagian dalamnya itu lembut banget. Dan pada saat dipencet, dia kembali lagi seperti semula. Pengen tahu cara membuatnya? Simak videonya sampai selesai. Nah, ini saya sudah siapkan 250 gram tepung terigu protein tinggi. Kemudian saya tambahkan gula pasirnya. Kemudian tambahkan juga susu bubuk 27 gram atau 1 bungkus kecil ya. Kemudian saya tambahkan 1 sendok teh ragi instan. Untuk ragi instannya saya langsung campur aja di tepungnya karena saya sudah pastikan ragi instannya masih baru dan kemasannya baru saya buka. Lalu saya tambahkan kentangnya. Nah, ini kentangnya sudah saya haluskan ya. Usahakan halus banget agar tekstur donatnya juga ikut halus atau lembut. Saya aduk-aduk sebentar menggunakan spatula agar bahan-bahannya tercampur tapi tidak perlu rata ya. Kemudian saya tambahkan 1 butir kuning telur. Nah, ini yang kita pakai kuningnya aja ya. Putih telurnya saya sudah lepasin tadi. Kemudian saya aduk lagi. Ini tidak perlu rata, cuma asal tercampur saja. Nah, setelah sudah saya aduk-aduk sebentar, selanjutnya saya tambahkan airnya. Airnya saya pakai 50 ml dulu. Yang 10 ml-nya saya sisihkan dulu. Nanti saya akan lihat teksturnya, apakah kadar airnya sudah pas atau belum. Jika belum, nanti saya baru tambahkan lagi sisanya yang 10 ml. Kemudian, setelah sudah tercampur rata, selanjutnya saya tambahkan garam dengan margarin. Nah, setelah saya masukkan margarinnya, lalu saya campur rata lagi. Saya ini masih menggunakan tangan ya. Nah, setelah tercampur rata seperti ini, baru kita akan ngetes atau melihat kalau memang masih agak padat seperti ini, baru kita tambahkan sisa airnya. Tapi kalau umpamanya kadar airnya sudah pas, airnya yang 10 ml nggak usah ditambahkan. Kenapa air yang 10 ml-nya itu kita masukkan belakangan? Karena tepung itu tingkat kelembapannya berbeda-beda. Nah, ini adonan-adonannya sudah sangat halus ya. Selanjutnya saya akan mixer dan pastikan pemanasan mixernya itu spiralnya jangan sampai tertukar agar pada saat kita mixer adonan tidak mengumpul ke atas. Jika teman-teman tidak punya mixer, bisa diulen pakai tangan. Mixer adonannya hingga kalis elastis dan ciri-ciri adonan donat yang kalis itu permukaannya sudah kelihatan mulus dan terasa lembut banget. Nah, seperti ini ya teman-teman, permukaannya kelihatan mulus kan, dan jika dipegang itu terasa lembut. Dan ini saya kasih sedikit margarin ke tangan saya, karena adonan yang pakai kentan biasanya itu agak lengket. Nah, seperti ini teman-teman bisa lihat agak lengket ya. Nah, jika seperti ini, teman-teman bisa kasih tangannya sedikit margarin atau minyak. Adonan donatnya saya bulatkan, kemudian saya akan diamkan atau saya istirahatkan sebentar, sekitar 15 menit. Pada saat didiamkan seperti ini, jangan lupa ditutup pakai kain ya, agar permukaannya tidak kering. Nah, setelah 15 menit, teman-teman bisa lihat adonannya sudah mengembang ya. Kemudian saya akan pindahkan ke papan kerja. Jangan lupa papan kerjanya ditaburi dengan sedikit tepung terigu. Selanjutnya, adonan donatnya saya kempeskan agar udara yang terperangkap dalam adonan itu bisa keluar. Dan ini bertujuan agar pada saat donatnya digoreng tidak ada gelembung udaranya. Nah, setelah saya kempeskan, selanjutnya adonannya saya akan timbang masing-masing 40 gram. Dan ini sudah saya timbang semuanya ya. Hasilnya itu 14 donat, masing-masing beratnya 40 gram. Kemudian saya bulatkan, dan jangan lupa ujungnya kita cubit-cubit agar mereka saling lengket. Dan pada saat mengembang nanti tidak terbelah atau tidak terbuka. Kemudian kita ronding hingga permukaannya halus. Lakukan hal yang sama hingga semuanya selesai dibulat-bulatkan. Nah, ini sudah selesai semua saya bulat-bulatkan. Selanjutnya saya diamkan lagi sekitar 20 menit.
Setelah didiamkan selama 20 menit, ini donatnya sudah mengembang lagi. Selanjutnya, ini saya akan pipihkan, kemudian saya akan bolongin. Untuk memipihkan adonan donatnya, bisa pakai alat seperti ini tutup stoples ya, atau bisa juga pakai tangan. Nah, ini saya tindis, jangan lupa dikasih tepungnya agar tidak lengket. Kemudian kita rapikan, lalu kita bolongin. Nah, ini bolonginnya saya pakai sprit ya. Sprit biasa yang biasa dipakai bikin kue. Kemudian kita bolongin bagian tengahnya seperti ini. Dan lakukan hal yang sama hingga semua donatnya selesai kita bolongin. Dan ini sudah selesai sama saya bolongnya. Selanjutnya saya akan diamkan lagi sekitar 30 menit atau hingga mengembang 2 kali lipat. Nah, ini tergantung dari masing-masing suhu ruang ya. Kadang panas berarti cepat juga mengembangnya. Jika sudah mengembang 2 kali lipat seperti ini, berarti donatnya sudah siap digoreng. Nah, ini saya tes dulu kepanasan dari minyaknya. Dan ternyata udah panas. Selanjutnya saya masukkan donatnya. Nah, untuk apinya pakai api paling kecil di kompor masing-masing. Dan pada saat goreng donat, usahakan pakai minyak banyak ya, agar donatnya tidak sampai di dasar wajan. Dan setelah masukkan beberapa detik, ini donatnya saya langsung balik. Langsung balik agar tidak ada gelembung di donatnya. Dan itu permukaan donatnya akan mulus juga jika kita pakai trik seperti ini. Kemudian saya lanjut goreng hingga donatnya warnanya kuning keemasan. Nah, kita intip-intip dulu, jika sudah bagus warnanya baru kita balik. Dan teman-teman bisa lihat salah satu ciri jika adonan donat kita kalis itu, maka kita bakalan dapat white ring dan donatnya tidak tenggelam pada saat digoreng. Donat itu akan terapung di minyak pada saat kita masukkan ke minyak. Nah, ini saya intip lagi jika warnanya sudah kuning keemasan. Selanjutnya donatnya siap untuk diangkat dari penggorengan. Wow, kelihatan mantap banget ya donatnya. Tapi kalau saya sih terus terang lebih suka makan donat kentang itu tanpa topping. Karena kalau tanpa topping, kentangnya lebih terasa. Kemudian donatnya saya akan dinginkan dan saya tiriskan. Dan di sini saya pakai kertas ya, agar minyaknya bisa meresap ke kertas. Nah, ini dia donatnya sudah selesai saya kasih topping. Nah, untuk cara memberi toppingnya itu sudah saya upload di video sebelumnya ya. Nah, sekian dulu video dari saya. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa untuk selalu bersyukur dan jangan lupa juga untuk selalu berpikir positif. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.